Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah. Selamat pagi juga para wali murid yang hebat. Apa kabar semua? Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberi ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Mari kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Anak-anakku, pada video ini Pak Ustadz ingin mengulang sedikit tentang materi pada pelajaran 7, yaitu tentang hati tentram dengan berperilaku baik. Coba ada yang tahu nggak kenapa kita harus berperilaku baik? Betul, karena apa? Orang yang berperilaku baik itu hidupnya tentram, tidak punya musuh, banyak teman, banyak saudara, dan dicintai banyak orang. Dan orang berperilaku baik itu pasti dalam beramal niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena manusia. Anak-anakku yang soleh dan solehah, coba kita perhatikan dua gambar di bawah ini. Ada yang tahu ini gambar perilaku baik apa? Ya betul, gambar yang pertama atau gambar 7.1 adalah contoh perilaku orang sedang mengerjakan sholat. Gambar yang kedua atau gambar 7.2 adalah contoh sedang mengerjakan tugas atau PR. Sebagai anak yang soleh dan solehah, tentunya tidak akan pernah meninggalkan dua perilaku baik tersebut. Ketika kita sedang mengerjakan sholat atau mengerjakan tugas, maka kita harus apa? Sebagai anak yang soleh dan solehah pasti tahu jawabannya, yaitu ketika kita sholat atau mengerjakan tugas, maka kita harus ikhlas. Apa sih artinya ikhlas? Ikhlas artinya mengerjakan suatu kebaikan dengan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperoleh ridhonya. Ikhlas juga menjadi syarat diterimanya amal kita. Kalau kita beramal, berbuat baik, tidak ikhlas, maka kita tidak akan mendapat pahala dan tidak diterima amal kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Bayyinah ayat 5.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين, yang artinya padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Anak-anakku yang soleh dan solehah, setelah kita mempelajari tentang ikhlas, marilah kita mempelajari tentang memohon pertolongan. Kepada siapakah kita harus memohon pertolongan? Ya, memohon pertolongan harus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya tujuan dalam beribadah. Hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hambanya memohon pertolongan kepada selain Allah. Kita dilarang memohon pertolongan kepada dukun, dilarang memohon pertolongan kepada jin, dilarang memohon pertolongan kepada setan, dan dilarang memohon pertolongan kepada benda-benda keramat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Quran Surat Al-Fatihah ayat 5. Bagaimana cara kita memohon pertolongan kepada Allah? Memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dilakukan setiap hari, baik di waktu sulit maupun lapang, baik di waktu sehat maupun sakit, dan di waktu senang maupun susah. Salah satu waktu yang paling bagus untuk berdoa adalah setelah kita mengerjakan sholat. Oleh karenanya, kita jangan pernah meninggalkan sholat meskipun dalam keadaan sempit, meskipun dalam keadaan sakit, meskipun dalam keadaan susah. Begitu juga keutamaan berdoa itu diantaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai hambanya yang berdoa kepadanya. Setelah kita mempelajari pelajaran 7 itu tentang perilaku, sekarang kita belajar di pelajaran 8, belajar surat Al-Kautsar. Dan pasti sudah tahu, sudah hafal tentang surat Al-Kautsar, kita tahu jumlahnya. Nah, surat Al-Kautsar itu termasuk salah satu surat pendek yang jumlahnya cuma ada 3 ayat. Beberapa potongan ayat itu yang termasuk potongan surat Al-Kautsar itu nomor berapa ya, yang termasuk di potongan surat Al-Kautsar adalah nomor 4, yang nomor 1 potongan surat Al-Ikhlas, yang kedua potongan surat Al-Fatihah, yang ketiga potongan surat Nas, yang kelima potongan surat Al-Asr, yang ke-6 potongan dari surat Coba perhatikan dari tanda panah yang terdapat di ayat bawah ini. Tanda panah ini menunjukkan bahwasanya di sini ada bacaan-bacaan khusus yang harus mengikuti dari aturan-aturan yang sudah dituliskan di sini. Seperti pada tanda panah yang pertama, kalimat inna itu menunjukkan bahwasanya inna itu ada tanda panjang, yang panjang itu minimal 2, boleh 4, boleh 6.
4, dua ketukan boleh 4. Kemudian pada a'toinaka itu jangan dibaca toy, tapi harus dibaca koi. A'toinaka. Nah, kemudian di al-kautsar juga dengan kau, tapi kau besar. Kalau dalam bahasa tajwid ini inna itu ada namanya baca ismu fasil, makanya harus dibaca panjang, minimal 2, boleh 4, boleh juga 6. Kemudian pada ayat kedua ada fasolli li rabbika wanhar. Di fasolli ada tasydid, li rabbika di atas itu ada tasydid juga. Ini huruf-huruf tasydid ini harus ditekan tapi jangan ditahan. Beda dengan inna kayak di ayat 3, inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar itu di atasnya ada tasydid, tapi kan ibu yang mana itu dinamakan, kalau bertasydid dinamakan gunnah musyaddadah, maka selain ditekan juga ditahan. Inna syani'aka huwal abtar. Ayo sekarang kita bareng-bareng membaca surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Rekan aku yang saya cintai, janganlah video pembelajaran ini akan bisa bermanfaat, dan marilah kita tutup bersama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.